Halo semuanya, kami dari kelompok 1 dari kelas 3D akan menjelaskan tentang drug abuse atau penyalahgunaan narkoba. Tentunya kalian gak asing dong sama yang namanya narkoba. Nah, di sini kita mau ngejelasin tentang definisi, macam-macam narkoba, efek sampingnya, dan bahkan cara mengatasi kecanduan narkoba. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke pembahasannya ya guys. Enjoy this video. Tapi kita belum kenalan nih. Kita kenalin dulu ya member-member dari kelompok 1. Kan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Pinanalita dengan NIM akhir 117. Halo guys, nama aku Amelia Rini Prasetya dengan NIM akhir 126. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lail dengan NIM akhir 128. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Putri dengan NIM terakhir 130. Halo, saya Diva Syarani dengan NIM akhir 131. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diarketa Utami dengan NIM akhir 134. Perkenalkan, nama aku Muhammad Haikal Setia Lutfi Resta dengan NIM akhir 140. Perkenalkan, nama saya Wafda Fadhila dengan NIM akhir saya 144. Perkenalkan, nama saya Febri dengan NIM akhir 147. Nah, sekarang udah kenal kan siapa aja anggota kelompok 1? Selanjutnya langsung ke pembahasan materinya ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang drug abuse atau penyalahgunaan obat. Dari aspirin hingga obat tidur, dari obat penenang hingga pil, orang Amerika dari segala usia mengkonsumsi obat dalam jumlah yang lebih banyak dan lebih beragam daripada sebelumnya. Ada berbagai jenis obat psikoaktif, termasuk obat perangsang, obat penenang, dan narkotika. Tentu saja, penyalahgunaan obat narkoba bukanlah hal yang baru. Penyalahgunaan narkoba telah ada di sepanjang sejarah. Orang-orang di setiap era, di setiap generasi, dan setiap negara telah beralih ke narkoba untuk mengurangi rasa sakit yang mereka alami atau untuk menghasilkan pengalaman khusus yang sebelumnya tidak tersedia. Nah, di sini aku bakalan jelasin sedikit tentang drug addiction. Apa itu kecanduan narkoba? Kecanduan narkoba adalah keadaan keracunan berkala dan kronis yang merugikan individu dan masyarakat, yang disebabkan oleh konsumsi obat secara berulang. Habituasi adalah nama lain dari ketergantungan psikologis. Nah, ini berarti keinginan psikologis untuk mengulang penggunaan obat secara berkala atau terus-menerus karena alasan emosional. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada keinginan dan paksaan yang kuat untuk terus ingin menggunakan obat dan menginginkannya dengan cara apapun, untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Yang kedua, memiliki rasa ingin selalu menambah dosis untuk mengkonsumsi obat tersebut. Lalu yang ketiga, terdapat efek dari obat-obatan yang meliputi fisik dan psikologis pada seseorang. Drug addiction. Pembahasan ini merupakan keinginan psikologis untuk mengulangi penggunaan obat tersebut sebentar-sebentar atau terus-menerus karena alasan emosional. Contohnya, seorang remaja yang tidak biasa berhenti merokok, ganja memiliki ketergantungan psikologis. Dia bergantung pada obat untuk merasa lebih baik, dan ketika dia tidak bisa mendapatkan obat itu, dia akan merasa gelisah, dan yang biasa dia pikirkan hanyalah mendapatkan lebih banyak obat. Efek ketika obat dihentikan, yaitu bila obat yang membuat ketagihan dihentikan secara tiba-tiba, seorang akan mengalami gejala seperti muntah-muntah dan kejang-kejang. Tobacco atau tembakau. Banyak anak mulai mencoba rokok di sekolah menengah pertama, mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Saat usia 18 tahun, 42% anak laki-laki dan sekitar 28% anak perempuan adalah perokok tetap. Insiden merokok di antara pria muda telah konsisten dalam beberapa tahun terakhir, sementara jumlah perokok remaja wanita telah meningkat. Ketika seorang remaja mulai merokok secara rutin,
akan sangat sulit bagi mereka untuk berhenti. Ada seseorang yang memiliki ketergantungan psikologis yang kuat pada tembakau. Terdapat bukti terbaru menunjukkan bahwa perokok berat bisa mengalami ketergantungan fisik karena nikotin. Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan bahwa ada 4 hal yang umumnya lebih sering terjadi pada perokok muda daripada bukan perokok seusia. 1. Mereka biasanya memiliki orang tua yang merokok. 2. Besar kemungkinan bahwa mereka adalah siswa yang tidak berprestasi di sekolah. 3. Mereka seringkali memiliki teman yang merokok meskipun belum pasti apakah teman-teman perokok ini mempengaruhi remaja untuk merokok atau apakah perokok hanya mencari perokok lain. 4. Beberapa anak seringkali menggunakan rokok sebagai simbol untuk menunjukkan kemandirian dan memberontak terhadap orang tua mereka. Alasan terjadinya merokok. Alasan utama mereka mulai merokok umumnya adalah karena tekanan teman sebaya, terutama dari teman dekat yang dianggap favorit. Remaja yang menerima ajakan merokok cenderung merasa lebih diterima dalam kelompok pertemanan mereka, mendapatkan citra yang keren dewasaan. Selain itu, merokok juga sering dikaitkan dengan faktor kelas sosial. Kemudian ada efek dari merokok. Efek jangka pendek. Asap tembakau adalah campuran nikotin dari gas dan zat-zat kimia yang tidak baik bagi tubuh. Jika asap rokok tersebut masuk ke paru-paru, partikel-partikel racun akan menetap dan menyulitkan tubuh untuk bekerja sesuai dengan fungsinya. Asap tembakau mengandung sejumlah kecil tar. Partikel ini akan melapisi paru-paru dan memperlambat kinerjanya. Nikotin, obat perangsang, membuat jantung lebih cepat berdetak, meningkatkan tekanan darah dan juga mempercepat pernapasan tersebut. Mulut, tenggorokan, lidah dan juga paru-paru perokok menjadi teriritasi. Kemudian ada efek jangka panjang. Pertama itu ada penyakit terkait merokok. Merokok berhubungan langsung dengan penyakit mematikan seperti kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, bronkitis kronis, dan emfisema. Merokok juga merupakan faktor utama dalam risiko penyakit jantung dan serangan jantung yang bisa meningkat 10 kali lipat pada wanita yang menggunakan pil KB. Kematian dan risiko perokok. Tingkat kematian perokok saat ini 70% lebih tinggi dibandingkan non-perokok. Meskipun setelah berhenti merokok selama 10-15 tahun, angka kematian perokok hampir setara dengan non-perokok. Perokok cerutu dan pipa memiliki tingkat kematian lebih rendah daripada perokok rokok, namun masih lebih tinggi daripada non-perokok. Dan ada risiko kanker. Merokok merupakan penyebab utama kanker paru-paru dan pada pria dan wanita. Bahkan dapat mengungguli kanker payudara pada wanita dalam 1 dekade. Merokok juga terkait dengan kanker laring, mulut, kerongkongan, kandung kemih, dan ginjal pada pria. Penyakit lain yang disebabkan oleh merokok. Merokok menyebabkan tukak lambung dan meningkatkan resiko kematian akibat penyakit tersebut. Bahan kimia di tempat kerja dapat menjadi lebih berbahaya jika digabungkan dengan merokok. Bagaimana merokok mempengaruhi kehamilan dan bayi? Bayi yang dilahirkan dengan berat badan lebih rendah, rata-rata 200 gram lebih rendah, dan risiko aborsi spontan, kematian janin, dan kematian neonatal meningkat jika ibu merokok selama kehamilan. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu perokok lebih rentan terhadap pneumonia dan bronkitis pada tahun pertama kehidupan mereka, dan mereka juga berisiko mengalami gangguan pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan emosi. Gejala awal yang ditunjukkan oleh perokok muda. Gejala seperti sesak napas, batuk, dan detak jantung yang meningkat sering terjadi pada perokok muda. Gejala ini dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih serius seiring waktu.
Merokok menyebabkan 11 juta kasus penyakit kronis lebih banyak di negara setiap tahunnya. Cara mencegah terjadinya merokok. Yang pertama, parental modeling atau pemodelan orang tua. Cara terbaik bagi orang tua untuk mencegah anak-anak mereka adalah dengan tidak merokok sendiri. Anak-anak cenderung lebih terpengaruh oleh perilaku orang tua mereka daripada oleh perintah atau larangan. Menurut laporan dari ahli bedah umum, jika kedua orang tua merokok, kemungkinan besar anak mereka juga akan merokok. Untuk yang kedua yaitu pendidikan narkoba di rumah, yaitu yang terbuka dan informatif mengenai merokok dapat memengaruhi keputusan anak-anak untuk tidak merokok. Orang tua sebaiknya memberikan contoh yang baik dengan tidak merokok dan mengedukasi anak tentang bahaya merokok, baik dampak jangka panjang maupun konsekuensi langsungnya. Selain itu, penting untuk memberikan informasi ini sebelum anak-anak mulai bereksperimen dengan rokok, yaitu sekitar kelas 6 agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Untuk yang terakhir yaitu program pendidikan anti rokok di sekolah. Kampanye anti merokok di sekolah yang melibatkan pemimpin sebaya untuk menyebarkan pesan terbukti efektif dalam mencegah merokok di kalangan remaja. Program tersebut mengedepankan pendidikan tentang dampak langsung merokok, mengenali tekanan teman sebaya dan media, serta mengajarkan keterampilan untuk menanggapi bujukan merokok. Pendekatan yang menggunakan teknik psychological inclusion dan pengajaran oleh teman sebaya di kelas 6 dan 7 menunjukkan hasil positif dengan siswa yang terlibat menjadi lebih sadar akan bahaya merokok dan menganggap merokok sebagai hal yang tidak keren. Konfrontasi. Tujuan dari konfrontasi adalah untuk meningkatkan kesadaran anak tentang bahaya merokok, baik jangka pendek maupun panjang. Anak harus belajar tentang resiko merokok bagi kesehatan mereka dan keuntungan berhenti merokok seperti kesehatan fisik yang lebih baik, rasa makanan yang lebih baik, dan kebersihan gigi dan jari yang lebih baik. Berhenti merokok menurunkan risiko penyakit paru-paru, jantung, dan kanker. Banyak anak berpikir bahwa ada obat ajaib di masa depan untuk penyakit yang disebabkan oleh merokok. Namun ini hanyalah fantasi. Konfrontasi dengan dokter dan profesional kesehatan dapat membantu anak berhenti merokok. Pengalaman menunjukkan bahwa peringatan dokter dapat membuat beberapa remaja berhenti merokok. Kemudian ada bantuan untuk berhenti. Banyak remaja tidak memiliki kemauan untuk berhenti merokok. Untuk membantu mereka, National Clearinghouse for Smoking and Health telah mengeluarkan buku dan materi swadaya seperti The Smoker's Aid to Non-Smoking, A Scorecard. Dengan menunjukkan manfaat tidak merokok dan penghematan uang, kartu ini membantu mencatat kemajuan. Selain itu, klinik anti rokok seperti Smokenders atau Smoke Waters Internasional menawarkan bantuan kelompok dan teknik ilmiah yang terbukti meningkatkan tingkat keberhasilan dalam menghentikan merokok. Peserta klinik dan perokok ringan memiliki kemungkinan sukses yang lebih tinggi daripada sepertiga dari mereka yang mencoba berhenti berhasil setiap tahun. Kemudian ada kurangi risikonya. Metode tertentu dapat mengurangi bahayanya jika berhenti merokok sepenuhnya sulit untuk dilakukan. Konferensi Dunia tentang Merokok dan Kesehatan tahun 1971 menyarankan 5 tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah memilih rokok dengan tingkat tar dan nikotin yang rendah. Kemudian yang kedua, jangan merokok sampai habis karena tar dan nikotin terkonsentrasi di bagian akhir. Yang ketiga, mengurangi jumlah isapan yang ada pada setiap batang rokok. Keempat, mengurangi intensitas menghirup dan mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi setiap hari dengan menetapkan waktu tertentu untuk tidak merokok.
Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait alkohol. Alkoholisme merupakan masalah narkoba serius di Amerika Serikat. Dengan sekitar 10% orang dewasa yang mengonsumsi alkohol mengalami kecanduan. Penyalahgunaan alkohol meluas hingga mempengaruhi banyak keluarga. Dan sekitar 20% orang dewasa mendukung kembalinya larangan alkohol. Masalah ini juga semakin mengkhawatirkan di kalangan remaja. Dengan banyak yang mulai minum pada usia 13-14 tahun, dan sekitar 70% remaja pernah minum, dan hampir setengahnya pernah mabuk. Bir adalah minuman favorit, dan kebiasaan minum remaja sering dipengaruhi oleh orang tua dan teman sebaya. Saat ini, sekitar 1,3 juta remaja mengalami penyalahgunaan alkohol, dan kecelakaan mobil terkait alkohol menjadi penyebab utama kematian remaja. Alkohol lebih murah, lebih mudah didapat, dan lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan narkoba, yang membuat masalah ini semakin sulit ditangani. Alasan terjadinya minum alkohol. Alasan anak muda meminum alkohol bervariasi. Namun, salah satu yang paling dominan adalah pengaruh teman sebaya. Banyak yang merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan teman-teman mereka yang sudah lebih dulu minum, atau tidak ingin dianggap berbeda. Selain itu, beberapa anak muda merasa bahwa minum alkohol membuat mereka merasa bahagia dan dapat bersenang-senang. Beberapa juga mengalaminya karena kebosanan, masalah di rumah atau sekolah, serta ketakutan terhadap masa depan atau kekerasan. Pengaruh orang tua dan masyarakat juga berperan besar di masyarakat, di mana konsumsi alkohol dianggap normal atau bahkan lucu. Anak muda cenderung menirunya tanpa merasa ada stigma. Akibatnya, kecanduan alkohol menjadi masalah yang semakin umum di kalangan generasi muda. Selanjutnya, ada akibat dari alkohol. Yang pertama ada immediate. Alkohol, khususnya etil alkohol, terbentuk dari fermentasi gula dan memiliki efek memabukkan. Setelah dikonsumsi, alkohol cepat diserap ke dalam darah dan mempengaruhi otak, memperlambat fungsi yang mengontrol pemikiran, gerakan, dan penilaian, sehingga mengurangi kemampuan untuk melakukan tugas kompleks seperti mengemudi. Efek alkohol seperti gangguan koordinasi, penglihatan, dan memori, tergantung pada jumlah yang diminum, berat badan, dan apakah ada makanan di perut. Semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, semakin lama efeknya bertahan, dan mabuk meningkatkan resiko perilaku impulsif, kecelakaan, dan krisis. Selanjutnya yang kedua ada bahaya jangka panjang. Minum alkohol dalam jumlah moderat 3 gelas atau kurang per hari tidak membahayakan tubuh secara permanen dan dapat memberikan manfaat kesehatan, seperti mengurangi resiko penyakit jantung dan meningkatkan harapan hidup. Namun, konsumsi alkohol berlebihan dalam jangka panjang dapat merusak organ tubuh seperti jantung, hati, dan otak, serta meningkatkan resiko gangguan mental dan kerusakan sistem saraf. Alkohol juga dapat menyebabkan masalah pencernaan serta meningkatkan resiko kecelakaan, bunuh diri, dan kecelakaan lalu lintas. Selama kehamilan, konsumsi alkohol dapat merusak bayi, menyebabkan keterbelakangan mental dan kelainan fisik, sehingga disarankan agar wanita hamil tidak mengonsumsi lebih dari 2 gelas alkohol per hari. Yang ketiga ada remaja-remaja minum dan mengemudi. Menggabungkan minum alkohol yang tidak berpengalaman dengan mengemudi yang tidak berpengalaman menimbulkan resiko besar, terutama bagi remaja. Remaja peminum tidak memiliki pengalaman untuk memahami bagaimana alkohol mempengaruhi tubuh mereka, seperti toleransi yang lebih rendah dan dampak yang lebih kuat saat perut kosong atau dicampur dengan obat. Mengemudi di bawah pengaruh alkohol meningkatkan resiko kecelakaan, dan remaja lebih rentan terhadap hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa remaja yang mengemudi setelah minum alkohol 3 hingga 4 kali lebih mungkin mengalami kecelakaan. Risiko kecelakaan meningkatkan drastis ketika kadar alkohol dalam darah mencapai 20%. Inilah sebabnya mengapa tarif asuransi mobil sangat tinggi untuk pengemudi muda. Selanjutnya ada cara mencegah minum alkohol. Pencegahan penyalahgunaan alkohol jauh lebih efektif daripada pengobatan. Anak-anak sebaiknya diajari oleh orang tua tentang penggunaan alkohol yang bertanggung jawab. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perilaku anak-anak mereka melalui kata-kata dan tindakan mereka. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan orang tua untuk mencegah masalah alkohol pada anak-anak mereka.
terdiri dari 6 cara. Yang pertama ada contoh orang tua, yang kedua minum moderat, yang ketiga awasi penggunaan, yang keempat menyediakan alternatif, yang kelima program pendidikan sekolah, dan yang terakhir atau yang keenam ada tanda masalah minum. Oke, selanjutnya ada cara mengatasi minum alkohol. Nah, orang tua dapat membantu anak yang menghadapi masalah minum alkohol dengan beberapa pendekatan penting. Yang pertama, komunikasi terbuka sangatlah penting. Orang tua harus berbicara jujur dengan anak mengenai masalah ini. Berusaha memahami alasan dibalik perilaku tersebut, seperti harga diri yang rendah atau tekanan diri teman sebaya. Selain itu, dukungan emosional juga diperlukan. Orang tua harus menunjukkan perhatian dan kepedulian, serta bersedia terlibat dalam sesi konseling jika diperlukan. Sambil menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas bersama anak itu, meningkatkan keterlibatan keluarga. Paksaan konstruktif juga menjadi kunci, di mana orang tua perlu menetapkan batasan yang jelas mengenai konsumsi alkohol dan menekankan bahwa penyalahgunaan alkohol tidak dapat diterima selama anak berada di bawah pengawasan mereka. Setelah menetapkan batasan penting untuk melakukan pengawasan ketat terhadap perilaku anak, karena banyak remaja dengan masalah minum juga menghadapi kesulitan lain yang memerlukan bimbingan dan dukungan yang konsisten dari orang tua. Selain itu, diskusikan kegiatan alternatif yang dapat menggantikan kebiasaan minum alkohol seperti olahraga atau seni yang harus bermakna dan membantu anak menemukan pemahaman diri serta meningkatkan citra diri mereka dan menemukan jalan menuju pemulihan. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi minum alkohol. Contoh kasusnya, contoh nyata seperti kasus Kati, seorang remaja yang mulai mabuk pada usia 9 tahun dan mengalami perubahan perilaku negatif, menunjukkan betapa pentingnya mencari bantuan. Setelah menyadari dampak alkohol pada hidupnya, Kati akhirnya mencari bantuan melalui Alkoholis Anonymous dan telah berhasil berhenti minum selama hampir 8 bulan. Dengan pendekatan yang tepat, orang tua dapat membantu anak mereka mengatasi masalah alkohol. Marijuana. Marijuana adalah tanaman yang umum ditemukan di berbagai iklim sedang dan telah dikenal selama 3000 tahun karena efek relaksinya ketika bagian atas dan daun keringnya dihisap atau dikonsumsi. Komponen utama dari marijuana adalah THC atau tetrahydrocannabinol, zat kimia yang menghasilkan efek psikoaktif. Kekuatan THC bervariasi berdasarkan jenis tanaman, lokasi pertumbuhan, dan kondisi kultivasi, dengan marijuana dari Amerika Selatan dan Timur memiliki kandungan THC lebih tinggi. Marijuana dapat bertindak sebagai intoksikasen ringan atau halusinogen, tergantung pada dosisnya dan karakteristik penggunanya. Pada dosis rendah, marijuana umumnya menghasilkan euforia ringan dengan efek seperti cekikikan dan keadaan pasif yang diikuti lamunan tenang. Lalu, apa aja ya efek penggunaan marijuana? Pengguna sering melaporkan perubahan persepsi indera, termasuk peningkatan kepekaan terhadap warna, bentuk, dan musik. Secara fisik, marijuana menyebabkan detak jantung cepat, penurunan suhu tubuh, mata merah, perubahan kadar gula darah, dan peningkatan nafsu makan. Efek marijuana biasanya terasa dalam 15 menit setelah penggunaan dan bertahan 2-4 jam. Pengguna sering mengalami distorsi waktu dan jarak yang membuat aktivitas seperti mengemudi menjadi sangat berbahaya. Meskipun marijuana tidak menyebabkan ketergantungan fisik, dapat terbentuk ketergantungan psikologis. Penggunaan jangka panjang dapat menghambat perkembangan psikologis, terutama pada remaja, menyebabkan hilangnya motivasi dan menghasilkan sindrom burnout. Studi juga menunjukkan bahwa menghirup marijuana secara kronis dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru. Kemudian adalah pencegahan konsumsi marijuana. Pencegahan konsumsi marijuana memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis fakta, bukan sekadar larangan atau taktik menakut-nakuti.
Orang tua perlu membangun komunikasi terbuka dan jujur dengan anak-anak, menyajikan informasi faktual tentang bahaya nyata marijuana, termasuk resiko hukum dan keselamatan seperti kecelakaan berkendara. Setiap orang tua terhadap narkoba harus konsisten dan didasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan. Yang tak kalah penting adalah memberikan teladan yang baik, mengingat penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua pengguna obat-obatan, bahkan yang legal, memiliki resiko 2-7 kali lebih tinggi untuk menggunakan narkoba. Menjaga keutuhan dan kedekatan hubungan keluarga juga krusial, karena perpecahan keluarga dapat mendorong anak mencari pelarian ke narkoba. Orang tua perlu membantu anak menemukan kegiatan positif yang memberi kesenangan dan pencapaian seperti olahraga atau musik, sehingga mereka tidak mudah beralih ke narkoba. Penting juga untuk mengenali tanda-tanda awal penggunaan marijuana seperti perubahan perilaku, mata merah, atau gangguan persepsi agar dapat melakukan intervensi sedini mungkin. Pencegahan konsumsi marijuana pada anak memerlukan pendekatan komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Langkah pertama adalah membangun dialog dengan mendengarkan secara aktif sudut pandang anak dan motif penggunaan marijuana, tanpa menunjukkan kepanikan atau sikap acuh tak acuh. Orang tua perlu mengembangkan kemampuan mendengarkan tidak hanya kata-kata tetapi juga perasaan anak, karena seringkali apa yang tampak sebagai agresivitas sebenarnya adalah bentuk ketidakpastian. Penting untuk mempertahankan komunikasi yang ditandai dengan saling menghormati dan mengakui perbedaan tingkat pengetahuan serta pengalaman. Orang tua harus bersikap suportif dan tidak menyerah pada anak yang menyalahgunakan narkoba, sambil menunjukkan keyakinan akan kemampuan anak untuk berubah. Konsultasi dengan pihak lain seperti dokter, pemuka agama, atau orang tua remaja lain juga dapat membantu mengatasi masalah ini. Orang tua perlu bersikap tegas dengan menetapkan batasan yang jelas dan konsekuensi atas penyalahgunaan marijuana. Terakhir, penting untuk membantu anak menemukan alternatif kegiatan positif. Nah, di sini adalah salah satu contoh kasus yang mengisahkan Richard, seorang anak berusia 16 tahun yang ditangkap polisi karena tertangkap merongkok ganja bersama 2 temannya di tempat parkir yang sepi. Setelah dibebaskan ke pengawasan orang tua, Richard mengakui bahwa ia telah mengkonsumsi ganja secara rutin selama setahun lebih dan bahkan terlibat dalam penjualannya. Dia bersikap menantang dengan menyatakan bahwa mengkonsumsi ganja adalah hal normal di kalangan remaja dan menganggap orang tuanya ketinggalan zaman. Menyadari telah memberikan terlalu banyak kebebasan, orang tuanya menetapkan aturan ketat. Larangan total menggunakan narkoba, membatasi pergaulan dengan penggunaan narkoba, wajib lapor aktivitas di luar rumah, jam malam, pintu kamar harus terbuka, dan pembatasan penggunaan mobil keluarga. Awalnya, Richard bereaksi dengan sangat marah dan mengancam kabur dari rumah. Selama beberapa bulan, dia nyaris tidak berkomunikasi dengan orang tuanya. Meski menghadapi perlawanan, orang tua tetap menunjukkan pemahaman dan kasih sayang. Dukungan dari kakak perempuan dan kegiatan keluarga seperti berkemah membantu memperbaiki situasi. Setelah setahun berlalu, Richard tidak kembali menggunakan narkoba, prestasi akademiknya meningkat, dan hubungan dengan orang tuanya membaik, meski tetap ada perbedaan pandangan. Selanjutnya adalah inhalants atau inhalansia. Mode penggunaan inhalan terus berubah, termasuk seperti lem penghirup, bensin, pengencer cat, cairan pemantik api, cairan pembersih, penghapus cat kuku, semprotan rambut, dan bahan semir furnitur. Bahan-bahan ini mudah didapat di banyak rumah. Inhalan tidak untuk digunakan dan berbahaya. Untungnya, kebanyakan anak muda tidak menggunakan inhalan ini secara teratur. Mereka yang menghirup inhalan biasanya berusia muda seperti 6 atau 7 tahun. Mereka tertarik mencoba hal baru karena ingin tahu dan juga dorongan dari teman seusianya. Anak laki-laki biasanya lebih sering menghirup inhalan daripada anak perempuan. Menghirup zat inhalan pada anak-anak merupakan tindakan yang sangat serius dan berpotensi berbahaya yang tidak boleh diabaikan. Efek inhalansia. Yang pertama adalah immediate atau segera.
Efek langsung dari inhalansia termasuk kerusakan otak akut yang mirip dengan keracunan alkohol. Hal ini diawali dengan periode eksitasi yang diikuti oleh depresi. Gejala yang mungkin muncul meliputi kegembiraan, pusing, kantuk, iritasi mata, penglihatan ganda, bersin, mual, diare, nyeri di berbagai bagian tubuh, kram tangan, pucat, inkoordinasi otot, amnesia, cadel, penglihatan kabur, pupil terdilatasi, tremor, kejang epilepsi, dan juga kesemutan serta mati rasa di tangan. Yang kedua adalah bahaya penggunaan berat. Efek jangka panjangnya meliputi kelelahan, depresi mental, kehilangan selera makan, penurunan berat badan, mudah marah, kurang perhatian, iritasi kulit dan saluran pernapasan, terutama di hidung dan mulut, bau mulut, gemetar, tulisan tangan buruk, pelupa, pembengkakan sumsum tulang, tekanan darah rendah, gangguan sel darah putih, masalah paru-paru dan peredaran darah, kerusakan pada cerebellum, peningkatan cairan di tulang belakang, serta kerusakan pada hati dan ginjal. Dengan membuat laring dan sistem pernapasan membeku, gas dalam produk semprotan dapat membunuh dalam hitungan detik. Selanjutnya adalah cara mencegah menghirup inhalansia. Kebanyakan anak tidak mengetahui bahwa menghirup inhalan itu berbahaya. Maka dari itu, orang tua perlu memberikan informasi tentang bahaya ini sejak dini, serta melakukan pengawasan dengan bijaksana. Informasi yang disampaikan itu harus disampaikan dengan tenang tanpa menggunakan taktik berlebihan atau mencoba menakut-nakuti sang anak. Orang tua hanya perlu memberitahu anak-anak sebelum mereka mulai sekolah bahwa menghirup zat berbahaya adalah salah satu situasi yang berbahaya yang mungkin mereka hadapi saat dewasa nanti. Anak akan bertanya, kenapa mengendus itu berbahaya? Jelaskan potensi bahayanya dengan jelas. Fakta yang perlu diketahui adalah bahwa ada orang lain yang telah melakukan tindakan ini untuk mencegah anak-anaknya menggunakan inhalan. Ada beberapa tanda-tanda umum penyalahgunaan inhalansia. Yang pertama adalah bau zat yang terhirup pada nafas dan pakaian. Kedua, produksi lendir hidung yang berlebihan dan mata berair. Ketiga, kontrol otot yang buruk atau kejang dalam waktu 5 menit setelah terpapar. Keempat, mengantuk atau tidak sadar. Kelima, adanya kantong plastik atau kertas atau kain lap yang berisi semen plastik kering. Keenam, bicara cadel. Dan yang ketujuh adalah bau mulut. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi menghirup inhalansia. Ketika orang tua menegaskan larangan penggunaan inhalan kepada anak, kebanyakan anak cenderung akan berhenti menggunakan inhalan. Jika seorang anak terus menghirup setelah bahaya ditunjukkan, artinya anak tersebut butuh pengawasan yang lebih hati-hati dan perawatan psikologis. Tujuannya untuk mencari tahu penyebab paksa anak-anak tersebut melakukan hal-hal yang dilarang dan berbahaya. Contoh kasus dari inhalansia adalah Michael yang berusia 15 tahun telah menghirup lem atau bensin selama 1 tahun setidaknya setiap hari kedua. Setelah menghirup, dia merasa pusing, kuat, dan kebal. Dia juga sering mengalami halusinasi visual seperti melihat titik-titik, burung, atau binatang aneh. Michael juga mengalami kesulitan berpikir jernih dan amnesia setelahnya. Dia memiliki sejarah penolakan orang tua, kesulitan sekolah, dan tindakan nakal seperti mengutil. Ketika bersemangat, dia sering mencoba menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya, dia ditempatkan di pusat perumahan bagi kaum muda yang terganggu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan other drugs atau obat lain. Obat-obatan yang terkadang disalahgunakan oleh kaum muda yaitu stimulan, sedatif, narkotik, dan halusinogen. Nah, stimulan itu apa sih? Stimulan adalah obat yang merangsang sistem saraf pusat sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan, aktivitas, dan mempercepat proses tubuh. Stimulan atau pills termasuk amfetamin, kokain, kafein, dan nikotin. Kecuali kokain, obat-obatan ini ilegal, mudah didapat, dan relatif mudah. Karena kokain tidak tersedia dengan biasanya dihirup dengan mengendus. Kokain yang tinggi sangat mirip dengan amfetamin dosis besar. Pengguna menjadi terlalu waspada, banyak bicara, dan merasakan gelombang kekuatan dan kegembiraan. Tingginya tidak bertahan lama, dan pengguna mungkin menginginkan lebih banyak obat untuk combat crashing. Amfetamin
adalah yang pertama kali dibuat pada tahun 1920-an, dikenal memiliki kemampuan untuk mengurangi kelelahan dan kelelahan, serta kadang-kadang digunakan untuk menekan nafsu makan. Amfetamin dapat digunakan secara legal untuk tujuan medis tertentu, seperti mengurangi kelelahan, membantu mengontrol berat badan, dan meningkatkan suasana hati bagi mereka yang menderita depresi. Atas gangguan mental di bawah pengawasan medis, benzedrin, dexedrin, methedrin, dan dexamyl adalah beberapa jenis amfetamin yang umum dan penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan tubuh mengembangkan toleransi yang signifikan terhadap zat-zat ini. Nah, berikutnya di sini ada sedatives atau biasa disebut dengan obat penenang seperti barbiturat, obat penenang, alkohol. Nah, ini termasuk ke dalam kelompok besar obat-obatan yang mengundurkan otot-otot tubuh, seperti menghilangkan perasaan tegang, khawatir, dan juga dapat membuat seseorang tertidur. Dalam dosis yang lebih tinggi, efeknya menyerupai seperti mabuk alkohol, seperti kebingungan, bicara tidak jelas, mengejutkan, dan dapat membuat seseorang tertidur nyenyak. Obat-obatan ini menghasilkan ketergantungan fisik. Lalu, toleransi tubuh terhadap mereka membutuhkan dosis yang semakin tinggi. Jika obat ditarik secara tiba-tiba, pengguna akan menderita penyakit penarikan dengan kram, mual, delirium, dan kejang. Dan juga dalam kasus ini tuh banyak individu yang mengalami kematian mendadak. Lalu penarikan harus dilakukan di rumah sakit selama beberapa minggu dengan dosis yang dikurangi secara bertahap. Narkotics atau narkotika merujuk pada opium dan obat penghilang rasa sakit yang dibuat dari opium seperti heroin, morfin, paregorik, dan kodein. Obat-obat ini bersama dengan opiat lainnya berasal dari getah tanaman popi. Beberapa obat sintetis seperti Demoral juga digolongkan sebagai narkotika. Heroin yang berupa bubuk putih dengan rasa pahit adalah narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Amerika. Penelitian menunjukkan bahwa kecanduan heroin sering terjadi pada pria muda dari kelompok minoritas yang tinggal di daerah kumuh. Kepemilikan atau perdagangan heroin adalah ilegal, dengan hukuman berat menurut undang-undang federal dan negara bagian bagi mereka yang melanggar. Heroin adalah sebuah bubuk putih dengan rasa pahit dan jenis dari narkotika yang paling banyak disalahgunakan oleh orang Amerika. Heroin mengurangi ketegangan dan kekhawatiran, memberi efek tinggi yang diikuti rasa lemas, biasanya disuntikan. Heroin menimbulkan persepsi dan menekankan rasa lapar, haus, serta dorongan seks. Heroin adiktif menyebabkan toleransi sehingga membutuhkan dosis lebih tinggi. Dengan gejala penarikan seperti gemetar dan kram, menghirup heroin juga berisiko tinggi dan dapat menyebabkan overdosis fatal. Ditandai busa hidung, kemacetan organ, dan edema paru. Halusinogen adalah obat yang mempengaruhi persepsi, sering menyebabkan halusinasi dan delusi. LSD atau lysergic acid diethylamide adalah salah satu yang paling terkenal, memberikan pengalaman psikedelik yang bisa bertahan hingga 12 jam. Meskipun dianggap dapat meningkatkan persepsi dalam hal agama, musik, atau penglihatan, LSD juga beresiko menyebabkan gangguan mental jangka panjang dan kilas balik yang berbahaya. Pengguna dapat mengalami delusi berbahaya yang kadang-kadang menyebabkan kematian. Efek jangka panjangnya terhadap kromosom masih diperdebatkan.
Penggunaan LSD ilegal sejak tahun 1970. Selanjutnya adalah mescaline. Jenis halusinogen lainnya yaitu mescaline. Mescaline adalah zat atau bahan aktif yang terdapat di dalam kaktus peyote. Psilocybin adalah obat psikedelik yang ditemukan di dalam jamur ajaib yang ada di Meksiko. Di antara halusinogen lainnya, mescaline adalah sintetis yang baru yang diproduksi oleh laboratorium pasar gelap atau STP yang sangat berbahaya, dan juga MDA yang juga bertindak sebagai stimulan. Phencyclidine atau PCP. PCP atau yang bisa disebut dengan angel dust, phencyclidine PCP adalah obat penenang hewan yang bisa digunakan di klinik hewan, oleh karena itu mudah digunakan kembali untuk penggunaan narkoba jalanan. Penggunaan PCP di jalan biasanya terbatas pada penghirupan, baik dengan cara tertelan atau dengan menaburkannya pada peterseli, ganja, tembakau, atau zat lain yang bisa dihisap, menghirupnya sebagai debu malaikat. Efek langsung dari PCP biasanya terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, merubah citra tubuh terkadang terasa tidak nyata. Lalu yang kedua, distorsi persepsi, seringkali bermanifestasi sebagai halusinasi visual atau pendengaran. Lalu yang ketiga, perasaan apatis atau terasing.